Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan diri. Nama saya Arhusanto, NRP 5418342283, Taruna semester 6 Prodi TPH Politeknik Al-Usaha Perikanan Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi materi tentang bahan tambahan makanan. Langsung saja kita masuk ke materi bahan tambahan makanan. Nah, kita sekarang sudah masuk ke dalam materi bahan tambahan makanan. Nanti dalam PowerPoint ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian dari bahan tambahan makanan tersebut, kemudian fungsinya apa, terus berapa yang diperbolehkan, dan efek sampingnya apa. Langsung saja kita masuk ke dalam pengertiannya atau definisinya. Bahan tambahan makanan didefinisikan yaitu zat yang ditambahkan dan dicampur pada waktu pengolahan makanan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Ini seperti kalau kita sehari-hari, biasanya di rumah kalau ibu kita memasak biasanya ada penyedap rasa seperti Ajinomoto, kemudian gula, dan daun pandan dan berwarna, dan masih banyak lagi bahan tambahan makanan yang kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Kemudian BTP merupakan bahan yang secara alami, bukan merupakan dari bahan baku pangan. Jadi ini bukan berasal dari bahan baku pangan. Bisa dikatakan bahwa ini bagian dari zat yang baru atau sengaja ditambahkan. Kemudian dari bahan tambahan makanan antara lain yaitu bahan pewarna, kemudian pengawet, penyedap rasa, anti kempal, pemucat, dan pengental. Kemudian dari tujuan dari bahan tambahan makanan yaitu untuk memengaruhi cita rasa, warna, kemudian tekstur dan penampilan dari makanan. Nah, dalam BTP ini dimaksudkan untuk dikonsumsi secara langsung dan atau tidak diperlakukan sebagai bahan baku pangan. Jadi bahan tambahan makanan ini tidak diperlakukan sebagai bahan baku, melainkan bahan tambahan gitu. Kemudian bahan tambahan makanan dapat mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi yang sengaja ditambahkan ke dalam pangan, yang tujuannya untuk teknologis pada pembuatan, pengolahan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan, dan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian bahan tambahan makanan tidak termasuk dalam cemaran atau bahan yang ditambahkan ke dalam bahan makanan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai gizi. Jadi bahan tambahan makanan ini tidak difungsikan atau dianjurkan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai gizi. Jadi kalau bahan tambahan makanan ini bisa dikatakan lebih mengarah ke memperbaiki warna, rasa, tekstur, dan sebagainya, tidak untuk mempertahankan mutunya dan nilai gizinya atau meningkatkan nilai gizi. Kemudian secara teknis bahan tambahan makanan dibagi menjadi dua. Yang pertama, bahan tambahan secara langsung dengan sengaja atau internasionalnya ditambahkan selama proses produksi dengan tujuan untuk meningkatkan konsistensi nilai gizi, menetapkan bentuk atau rupa serta menambah cita rasa dengan mengendalikan keasaman atau kebebasan. Kemudian yang kedua, bahan tambahan makanan yang terdapat dalam bahan makanan dalam jumlah yang sangat kecil sebagai akibat proses pengolahan dan sebagai zat adiktif yang keberadaannya tidak sengaja. Jadi ada dua. Yang pertama adalah sengaja dimasukkan, kemudian yang kedua tidak sengaja dimasukkan atau sebagai zat adiktif. Kemudian fungsi dari BTP yaitu yang pertama tentunya sebagai pengawet. Sebagai pengawet pangan dengan cara mencegah pertumbuhan dan aktivitas mikroba perusak pangan yang menahan proses biokimia atau mencegah terjadinya reaksi kimia yang dapat menurunkan mutu pangan. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menjadikan bahan pangan lebih baik, menarik, dan renyah dan enak rasanya. Ini seperti tadi kalau ibu kita memasak terus ditambahkan dengan MSG seperti Ajinomoto atau micin dan sebagainya. Dan yang ketiga, menjadikan aroma warna dan yang lebih menarik dan merangsang timbulnya selera makan. Kemudian yang keempat, meningkatkan kualitas pangan. Dan yang terakhir, secara ekonomis akan menghemat biaya produksi. Jadi dengan bahan tambahan makanan akan menghemat produksi. Seperti halnya kalau makanan kita tidak
bisa atau tidak ditambahkan dengan MSG atau dengan yang lain, maka akan mengurangi selera makan dan tentunya akan menghemat biaya dengan ditambahnya MSG. Secara perlu diketahui bahwa MSG di pasaran juga harganya murah dan tidak terlalu mahal. Kemudian mengapa produsen perlu mengetahui BTP? Hal ini sangat penting ya untuk produsen perlu mengetahui bahan tambahan makanan, karena sejatinya bahan tambahan makanan itu ada yang dilarang dan ada yang diperbolehkan. Kemudian yang perlu diketahui, mengapa sih perlu diketahui? Yang pertama adalah bahan kimia berbahaya masih digunakan. Nah, kemudian karena tidak ketahuan produsen pangan, seperti penggunaan borak, atau masyarakat kan mengira bahwa boraks itu blank, biasanya digunakan untuk pembuatan produk olahan seperti keripik yang dari nasi basi gitu. Itu sebenarnya tidak boleh digunakan, namun karena tidak ketahuannya atau tidak pengetahuannya masih kurang, maka hal tersebut pasti digunakan, padahal hal tersebut dilarang dalam penggunaannya. Kemudian yang ketiga, mengapa itu penting? Ya karena pengaruh BTP terhadap kesehatan. Tentu jika konsumsi BTP tidak sesuai dengan takaran atau tidak sesuai dengan sesuai dengan takaran yang sudah ditentukan, maka akan berpengaruh terhadap kesehatan. Kemudian mengapa sih BTP sering ditambahkan ke dalam pangan? Nah, ini sangat menarik untuk dibahas ya. Yang pertama, untuk mengawetkan pangan, kemudian membentuk pangan, memberikan warna, meningkatkan kualitas pangan, menghemat biaya, memperbaiki tekstur, meningkatkan cita rasa, dan meningkatkan stabilitas. Nah, ini karena bahan tambahan makanan dapat mengawetkan pangan, tentunya banyak yang digunakan bahan tambahan makanan. Kemudian penyimpanan atau pelanggaran penggunaan BTP oleh produsen. Hal ini yang sering dilanggar ya oleh produsen atau penyimpanan bahan tambahan makanan. Yang pertama, menggunakan bahan tambahan makanan yang dilarang untuk makanan seperti formalin, kemudian boraks dan sebagainya. Kemudian menggunakan bahan tambahan makanan lebih batas yang diizinkan seperti penggunaan MSG yang kadarnya sudah ditentukan, namun untuk memberikan rasa yang lebih gurih atau lebih enak maka ditambahkan sebanyak mungkin, sehingga itu melebihi batas yang diajukan atau ambang batas yang diperbolehkan. Kemudian kita berbicara lagi soal persyaratan BTP. Apa sih persyaratan BTP? Yang pertama adalah telah diuji dan dievaluasi secara toksikologi atau secara ilmu keracunan atau toksik atau racun. Kemudian tidak membahayakan kesehatan konsumen pada kadar yang diperlukan dalam penggunaannya. Jadi ada ambang batas, jika orang mengonsumsi pada ambang batas tertentu tidak terjadi keracunan atau masih dalam keadaan aman. Kemudian persyaratan yang ketiga harus dipantau secara terus-menerus dan dievaluasi kembali jika sesuai perkembangan teknologi dan hasil evaluasi toksikologi. Nah, ini harus dipantau perkembangannya, apakah setiap perkembangan tahunnya akan meningkat atau akan semakin toksik gitu. Jadi perlu dipantau. Kemudian persyaratan yang keempat harus memenuhi persyaratan spesifikasi dan kemurnian yang telah ditetapkan. Jadi sudah ada riset yang telah memenuhi persyaratan sehingga bahan tambahan makanan tersebut aman untuk digunakan. Kemudian yang terakhir, ini persyaratannya harus dibatasi penggunaannya. Ntar kita akan kita bahas lagi berapa sih penggunaan yang diperbolehkan. Nanti kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Kemudian bahan tambahan makanan yang dibenarkan untuk tujuan apa sih? Gitu. Ini seperti yang tadi dijelaskan, pada tujuannya yaitu mempertahankan nilai gizi. Kemudian ingat ya, di sini mempertahankan nilai gizi bukan meningkatkan nilai gizi. Gitu. Kemudian konsumsi golongan orang tertentu yang memerlukan DIT atau bahan tambahan makanan tersebut. Kemudian mempertahankan mutu, stabilan makanan dan memperbaiki sifat organoleptik sehingga tidak menyimpang dari sifat alaminya. Kemudian keperluan pembuatan pengolahan, penyediaan perlakuan, pewadahan, pembungkusan, pemindahan, dan pengangkutan makanan. Nah, ini kita bahas yang tidak diperbolehkan. Untuk yang pertama,
bahan tambahan makanan itu tidak diperbolehkan untuk yang pertama adalah memunculkan cara pembuatan atau pengolahan yang tidak baik. Jadi bahan tambahan makanan yang biasanya dilarang seperti formalin sama bor kan dia untuk menutupi cara pembuatannya gitu, tidak dijelaskan dalam proses pembuatannya. Jadi hal ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua adalah mengelabui konsumen, memberikan kesan yang tidak baik dibuat dari bahan yang kurang baik mutunya. Seperti tadi dijelaskan lagi, pembuatan ikan asin dengan formalin kan sudah tidak baik penggunaannya. Kemudian menurunkan gizi makanan. Nah, ini yang tadi sudah dijelaskan bahwa ada penggunaan bahan tambahan makanan. Dosisnya seberapa sih yang di bawah ambang batas yang telah ditentukan? Itu ada dua. Yang pertama adalah jenis PTP GRAS, yang kemudian ADI, yang kedua ADI. Untuk GRAS sendiri yaitu Generally Recognized as Safe, itu pengertiannya itu aman dan tidak berefek toksin atau seperti contohnya glukosa. Kemudian yang kedua ADI, Acceptable Daily Intake, yaitu harus ditetapkan batas penggunaannya. Jadi kalau yang ADI ini harus ditetapkan batas penggunaannya atau ambang batasnya untuk digunakan atau ditambahkan dalam bahan makanan. Kemudian hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri atau SK Menteri Kesehatan nomor 722 garis miring Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 298 kalau nggak salah, mengenai bahan tambahan makanan. Ini jelaskan untuk golongan bahan tambahan makanan yang diizinkan oleh Menkes atau Menteri Kesehatan RI berdasarkan Peraturan nomor 722, antara lain yaitu yang pertama adalah antioksidan, kemudian anti kempal, kemudian pengatur kemasan, pemanis buatan, pemutih, pengemulsi, pengawet, pengeras, pewarna, penyedap rasa, dan squarten. Ini squarten belum, nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian bahan tambahan makanan yang dilarang berdasarkan peraturan menteri tadi yaitu yang pertama adalah natrium, formalin, minyak nabati yang dibrominasi, kemudian chloramphenicol, kemudian kalium klorat, kemudian dietil pirokarbonat, nitrofuranzon, kemudian feniltakarbamida, dan asam salisat dan garamnya. Ini yang kita sering dengar untuk bahan tambahan makanan yang dilarang yang masih digunakan, yaitu yang pertama adalah formalin. Itu kita masih sering dengar dan sering menjumpai penggunaan formalin, padahal barang tersebut sudah dilarang penggunaannya sebagai bahan tambahan makanan. Kemudian bahan tambahan lain yang dilarang antara lain rhodamin B, ini pewarna sintetis ya, atau pewarna buatan untuk warna merah, kemudian methyl yellow, warna kuning, dosin, pemanis sintesis, dan kalsium bromat atau pengeras. Ini kita langsung materi selanjutnya yaitu pengulangan PTP. Ini yang tidak tercantum dalam Permenkes ya, atau yang di luar Permenkes yang termasuk dalam PTP. Yang pertama adalah enzim. Enzim ini berasal dari hewan, tanaman, atau mikroba yang dapat menguraikan secara enzimatis, misalnya membuat pangan menjadi empuk dan lebih larut. Kemudian peningkatan kualitas gizi ini berupa asam amino, mineral, vitamin, baik tunggal maupun campuran. Kemudian yang ketiga adalah golongan stabilisator atau kelembaban. Bahan tambahan makanan ini yang dapat menyerap kondisi lembab uap air sehingga dapat mempertahankan kadar air pada makanan. Kemudian kita langsung masuk ke dalam pewarna. Kenapa sih bahan tambahan warna sering digunakan? Ya karena yang pertama memberikan kesan menarik pada konsumen. Tentu orang akan lebih menarik ya membeli warna dengan warna-warna tertentu seperti warna makanan yang cerah atau yang menaikkan selera makan kita. Kemudian menyeragamkan warna makanan. Ini biasanya pada pengolahan ikan seperti filet tuna yang diseragamkan warnanya menjadi warna tertentu. Ini biasanya digunakan pada industri perikanan. Kemudian stabilkan warna. Kemudian menutupi perubahan warna selama proses pengolahan. Kemudian lagi ini seperti pada proses pengolahan ikan tuna contohnya yang saya ketahui. Kemudian yang terakhir mengatasi perubahan warna selama proses penyimpanan. Kemudian apa sih
asal dari pewarna. Ini pewarna juga berasal dari dua ya, alam atau yang berasal dari alami, kemudian dari sintetis atau buatan. Kali ini kita membahas terlebih dahulu yang alami. Kalau kita ketahui bahwa di rumah juga kita sudah mengetahui ya bahwa pewarna alami sudah ada dari sejak zaman dahulu. Seperti warna kuning berasal dari kunyit, kemudian hijau dari daun suji, kemudian coklat dari buah coklat, kemudian merah coklat dari daun jati, kemudian kuning merah dari wortel. Kalau kelebihannya apa sih pewarna alami ini? Yang pertama yaitu aman dikonsumsi. Ya tentunya karena kembali lagi dia berasal dari bahan alami atau dari alam. Kemudian menghasilkan aroma yang enak dan khas selain warnanya, seperti penggunaan daun pandan. Selain memberikan warna hijau daun pandan, dia juga selain memberikan aroma yang enak juga ada di daun pandan gitu. Sama kalau warna aroma yang enak daun pandan, sama itu sih sepengetahuan saya dari daun pandan untuk penggunaan sebagai aroma yang enak dan khas selain warnanya gitu kan. Kemudian kekurangannya apa sih dari bahan tambahan alami atau pewarna alami ini? Yang pertama adalah sangat terbatas, karena kita ketahui ini bukan dari alam, tentunya akan semakin habis. Kemudian warnanya tidak tajam seperti pewarna buatan, seperti sintetis, dan bahan alam ini tidak praktis, tidak seperti bahan sintetis yang dapat digunakan sewaktu-waktu seperti pewarna makanan yang dapat dituangkan langsung ke dalam adonan atau sebagainya. Kemudian kita bahas pewarna sintetis, yaitu pewarna yang sengaja dibuat. Ini tadi untuk warna kuning ini berasal dari tetrazin, kemudian warna merah berasal dari tamaran, kemudian dari orange itu namanya scented yellow, kemudian kalau biru itu berasal dari Brilliant Blue atau FGF. Nah, kelebihannya siapa sih dibandingkan dengan pewarna alami tadi? Bahwa kelebihannya pilihan warnanya banyak, terus praktis dan digunakan, terus simple gitu, tidak memerlukan proses pembuatan seperti bahan alami yang harus melalui proses terlebih dahulu. Seperti halnya pada proses kunyit, untuk menghasilkan warna kuning kita harus memerlukan proses yang lebih lama, seperti kita harus memarut dan harus memeras sehingga menghasilkan warna kuning tersebut. Kemudian kekurangannya sih apa sih dari bahan pewarna sintetis ini? Untuk yang pertama, tidak menghasilkan aroma. Nah, beda lagi kan sama warna yang dari bahan alam, dia akan menimbulkan aroma. Misalkan dari kunyit entah ada aroma khas tertentu dan juga menimbulkan warna kuning. Nah, kalau di sintetis ini tidak menimbulkan warna atau tidak menghasilkan aroma atau bau atau menghasilkan aroma. Kemudian ada pewarna makanan yang tidak ada pewarna yang tidak cocok untuk bahan makanan dan berisiko menimbulkan penyakit. Kemudian apa sih pewarna yang terlarang dan berbahayanya? Yang pertama, ini methanol yellow atau warna kuning. Ini kalau digunakan biasanya orang-orang ini kalau ingin cepat atau industri nakal biasanya menggunakan pewarna seperti methanol yellow dan rhodamin B. Nah, apa sih bahayanya? Yang pertama untuk methanol yellow yaitu menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan, iritasi pada kulit, terus kemudian iritasi pada kanker, dan lebih berbahayanya lagi jika dikonsumsi yaitu akan menimbulkan bahaya kanker pada kandungan dan saluran kemih. Ini sangat berbahaya dan tidak disarankan untuk digunakan. Kemudian rhodamin B ini berwarna merah. Ini yang pertama adalah menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan, iritasi pada kulit, iritasi pada mata, iritasi pada saluran pencernaan, dan bahaya kanker hati. Nah, jadi kita sebagai konsumen harus jeli mengamati apa sih ciri-cirinya. Nah, nanti kita bahas lagi di slide berikutnya. Nah, ini pewarna alami yang diizinkan oleh Permenkes RI, yaitu karamel, beta-karoten, klorofil, dan kurkumin. Ini karamel biasanya terdapat pada gula pasir atau gula yang dipanaskan menjadi karamel. Kemudian klorofil dari zat hijau daun. Untuk yang beta-karoten, kalau setahu saya dari beta-karoten kalau nggak salah wortel, kemudian kurkumin dari kunyit.
Kemudian kita langsung masuk lagi ke materi pemanis buatan. Apa sih pemanis buatan itu? Biasanya kelebihannya yang pertama yaitu rasanya lebih manis kan kalau pemanis buatan. Kemudian kelebihannya adalah membantu mempertajam penerimaan terhadap rasa manis. Terus harganya lebih murah. Nah, kemudian apa sih kelemahannya dari pemanis buatan? Yang pertama, tidak mengandung kalori, cocok untuk penderita penyakit gula atau diabetes. Ini maaf tadi bukan kelemahannya, tapi ini termasuk dari kelebihannya dari pemanis buatan. Kemudian ini siklamat, dosis penggunaannya 30 sampai 80. Kemudian sakarin, batas ambangnya yaitu 300, sorbitol dan aspartam. Kemudian kita akan bahas mengenai sakarin dan siklamat. Nah, menurut Perkemenkes tadi, penderita diabetes atau yang sedang menjalani diet kalori ini sangat dianjurkan ya untuk sakarin dan siklamat untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes. Nah, batas maksimum yang dapat dikonsumsi yaitu 500 gram 3 gram per kilogram bahan. Jadi batas ambangnya 500, terus batas penggunaannya adalah 3 gram per kilogram bahan yang digunakan untuk campurannya. Misalkan bahannya 1 kilo, nah bahan sakarin dan siklamat batas ambangnya yang dimasukkan yaitu 3 gram per bahan tersebut. Kemudian batas maksimum sakarin adalah 50 sampai 300 mg per kilogram bahan. Jadi kadar bahannya lebih rendah, lebih sedikit dibandingkan dengan siklamat. Kemudian kalau di siklamat itu di Amerika penggunanya sudah dilarang karena ya tentu penggunanya akan memiliki dampak yang lebih berbahaya ya gitu. Kemudian ini contoh perhitungan penggunaan siklamat. Bisa dilihat untuk jika seseorang memiliki berat badan 50 gram, maka jumlah siklamat yang digunakan yaitu 10 kali 11 mg. Karena tadi penggunaannya 30 sampai berapa tadi kalau nggak salah. Penggunaannya yaitu siklamat 3 sampai 3 kg, ulangi 3 gram per kilogram bahan. Nah, di sini diperhitungkan bahwa 50 kg berat badan itu dikali dengan 11 mg siklamat. Nah, jika kue dengan siklamat 500 gram per kilogram bahan, maka 550 per 500 kali 1 kg, maka itu jadinya ketemunya 1100 kg kue. Jadi batas maksimum kue yang diperbolehkan kita makan yaitu 1100 gram atau 1,1 kg. Kemudian kita lanjut ke materi pengawet. Nah, apa sih fungsi pengawet? Yang pertama adalah mengawetkan bahan makanan atau bahan panganan yang mudah rusak. Kemudian menghambat atau memperlambat proses fermentasi, pengasaman atau penguraian yang disebabkan oleh mikroba. Nah, di sini antara lain untuk pengawet yaitu natrium atau kalium benzoat. Ini bisa diperoleh dari sari buah atau didapat dari biasanya pada produk sari buah, minuman ringan, saus tomat, saus sambal, jam, jelly dan manisan dan kecap. Kemudian untuk propionat atau asam atau kalium biasanya didapat atau ditambahkan pada kita jumpai di roti dan keju olahan. Dan selanjutnya adalah nitrit atau kalium natrium. Ini biasa ditambahkan pada daging olahan sosis seperti kornet, kaleng, dan keju. Kemudian ada sorbat garam kalium atau kalsium, itu bisa ditemukan di margarin, pengkatan sari buah, keju. Kemudian sulfat itu biasa ditemukan pada potongan kentang goreng, udang beku, dan pekatan sari nanas. Nah, ini penggunaan dosis sekali lagi ini harus sesuai dengan takaran yang telah ditetapkan, tidak boleh berlebih gitu. Nanti akan menimbulkan dampak yang buruk terhadap tubuh kita. Kemudian, nah tadi kita kan sudah membahas yang biasa digunakan. Kita biasanya sudah dengar kan borak atau bleng atau apa namanya.
ini termasuk bahan pengawet yang berbahaya dan dilarang. Ini kalau boraks nih, ini biasa digunakan pada bakso, mie basah, pisang molen, lemper, buras, siomay, lontong, ketupat, dan pangsit. Nah, tujuan dari ini penggunaan borak mungkin ini lebih kompak teksturnya, kenyal, kemudian memperbaiki penampakan. Nah, ini juga antiseptik dan pembunuhan kuman. Jadi borak ini sudah dilarang karena dia dapat membahayakan tubuh karena dia antiseptik dan pembunuhan kuman. Kemudian formalin ini biasanya digunakan pada pembuatan tahu dan mie basah. Kemudian ya kita bisa dengar biasanya formalin untuk mengawetkan mayat dan organ tubuh. Nah, kemudian yang ketiga yang dilarang adalah penyedap rasa atau aroma penguat, itu vetsin atau orang tua kita bisa menyebut cin atau MSG. Nah, ini apa sih MSG itu? Pengertiannya itu monosodium glutamat. Ini adalah asam glutamat, adalah pengantar sinyal antar sel otak yang dapat memberikan cita rasa pada makanan. Nah, untuk itu perlu kita dikurangi penggunaan MSG, walaupun ya tentu MSG memiliki dampak yang baik, yaitu memberikan cita rasa yang enak pada olahan makanan. Kemudian ada pengemulsi, pemantap, dan pengental. Biasanya ini digunakan untuk memantapkan emulsi dari lemak dan air, kemudian menjadikan produk tetap stabil, tidak meleleh, tidak terpisah antara bagian lemak dan air. Kemudian biasanya digunakan untuk es krim, es puter, saus, sardin, jam, jelly, sirup, dan lain-lain. Dan ini mempunyai tekstur, kelebihannya juga mempunyai tekstur yang lebih kompak. Nah, ini contohnya dari pengemulsi, pemantap, dan pengental. Yang pertama adalah agar, alginat, dextrin, gelatin, gum, paragenan, lestin, lecithin, CMC, pektin, dan pati rasa. Ini biasanya jenis-jenis pengemulsifikasi yang sering ditambahkan pada produk yang kita bahas di depan tadi. Kemudian kita masuk ke antioksidan. Nah, apa sih antioksidan? Tujuannya apa? Ya, tujuannya yang pertama adalah mencegah ketengikan karena oksidasi lemak dan produk mengandung lemak. Kemudian apa sih antioksidan? Contohnya atau bahannya yang kita ketahui itu loh ascorbat. Ini biasanya didapatkan pada kaldu, daging olahan, awetan, jam, jelly, dan malat serta makanan bayi, ikan beku, dan potongan kentang goreng beku. Kemudian jenis-jenis antioksidan yang pertama adalah butyl hidroxyaphenol atau BH. Ini bisa terdapat pada lemak, minyak, dan margarin. Kemudian butyl hidroksitoluen atau BHTA. Ini terdapat pada ikan beku, minyak margarin, mentega, dan ikan asin. Kemudian propil galat. Ini terdapat pada lemak, minyak makan, dan margarin, mentega. Yang terakhir adalah tocopherol, biasanya terdapat pada makanan bayi, kaldu lemak, atau minyak makan. Kemudian kita lanjut ke pengatur kemasan. Apa sih fungsi dari pengatur kemasan ini sendiri sehingga banyak orang yang menggunakan? Yang pertama adalah menjadikan lebih asam, lebih basah, atau menetralkan makanan. Kemudian contohnya atau yang biasa digunakan yang pertama adalah aluminium, amonium, atau kalium, atau natrium sulfat. Biasanya terdapat pada soda kue. Kemudian asam laktat. Ini biasanya digunakan untuk makanan perangkap serealia, makanan bayi, kalengan, pasta, tomat, jam atau jelly, kemudian buah-buahan kaleng, kemudian bir, roti, margarin, keju, sardin, es krim, es puter, dan acar ketimun dalam botol. Kemudian untuk asam sitrat, jenis dari pengatur kemasan ini biasanya digunakan untuk pelengkap serealia sama seperti yang tadi. Untuk kemudian selanjutnya itu kalium natrium bikarbonat, biasanya ini digunakan untuk coklat dan coklat bubuk, mentega, serta makanan lain seperti pasta, tomat, jelly, jam, soda kue, dan makanan bayi. Kemudian kita bahas lagi anti kempal. Apa sih anti kempal tersebut dan tujuannya apa? Ya, kita bisa lihat bahwa anti kempal ditambahkan ke dalam
makanan dalam berbentuk bubuk seperti susu bubuk, tepung terigu, gula pasir, dan sebagainya. Ini jenisnya yaitu diantara lainnya ada aluminium siliklamat, kalsium aluminium silikat, kalsium silikat, magnesium karbonat, magnesium, dan silikat. Ini tertutup oleh gambar, jadi nggak kelihatan. Kemudian kita masuk ke pemutih dan pematang tepung. Apa sih tujuannya? Yang pertama adalah mempercepat proses pemutihan dan sekaligus pematangan tepung. Kemudian ini memperbaiki mutu hasil penanganan. Biasanya digunakan dalam pembuatan roti, cracker, biskuit. Kemudian jenisnya untuk pemutih dan pematang tepung adalah asam askorbat, kemudian ada natrium steroil 2 laktat. Kemudian kita masuk ke pengeras. Di sini tujuan dari pengeras yaitu untuk membuat makanan menjadi lebih keras atau mencegah makanan menjadi lebih lunak. Contohnya yaitu bahan yang digunakan pengeras yaitu kalsium glukonat. Ini digunakan untuk mengeraskan buah-buahan, sayur dalam kaleng seperti irisan tomat kaleng, buah kaleng, dan jam jelly. Kemudian untuk jenis kalsium klorida ini bisa digunakan untuk buah kalengan. Sedangkan untuk kalsium sulfat ini bisa digunakan untuk irisan tomat kalengan, apel, dan sayuran kalengan. Kemudian adalah sequestran. Ini bahan tambahan yang digunakan untuk mengikat ion atau logam, kemudian memantapkan warna dan tekstur makanan atau mencegah perubahan warna makanan. Biasanya untuk produk kepiting kalengan, lemak, dan minyak makan, dan jamur atau udang beku. Kemudian sequestran ini jenisnya ada asam fosfat, isoprofil sitrat, kemudian kalsium dinatrium edetat atau EDA, kemudian monokalium fosfat, dan yang terakhir adalah natrium pirofosfat. Ini zat warna yang berbahaya. Di antara lain bisa dilihat bahwa ada aluminium, kemudian baterai yellow. Ini bahan-bahan makanan yang dilarang ya, atau zat warna yang berbahaya yang dilarang digunakannya. Kemudian keterangan label pewarna. Jadi kalau kita bisa lihat, kalau kita harus jeli dalam membelikan produk jadi seperti susu atau apa sejenisnya, kita harus juga melihat keterangan label pada pewarna, keterangan label pewarna. Nah, di sini pada label pewarna yang digunakan sebagai bahan PTP harus tertera dalam tulisan bahan tambahan makanan, pewarna makanan, atau food color. Biasanya kita bisa lihat di produk-produk yang mengandung bahan tambahan seperti Nutrisari, itu bisa kita lihat penggunaan pemanis buatan itu sudah ada di situ dan berwarna. Kemudian apa sih yang harus dicantumkan untuk bahan tambahan makanan bila ditambahkan ke dalam produk, suatu produk? Ada label. Yang pertama adalah nama bahan tambahan, nama seperti nama pewarna makanan seperti di sini tartasin. Kemudian no index dari pewarna tersebut, terus komposisinya berapa, kemudian isinya berapa, netonya atau berat bersihnya, kemudian kode produksinya, kemudian takaran yang digunakan dalam makanan, kemudian pendaftaran dari produk tersebut, nama dan alamat perusahaan, serta nomor pendaftaran peserta. Dan ini harus sebagai syarat mutlak jika ingin suatu perusahaan menambahkan bahan tambahan makanan, dan harus dicantumkan. Di sini kembali lagi bahwa tadi tujuan dari bahan tambahan makanan tidak untuk menutupi kekurangan dari produk tersebut. Kemudian untuk keterangan label pemanis buatan, ini juga harus sama, tadi ditulis bahan tambahan makanan atau pemanis buatan digunakan untuk penderita diabetes atau orang yang butuh kalori rendah. Kemudian nama pemanis buatan biasanya adalah sakarin, siklamat, dan aspartam, dan sebagainya. Kemudian jumlah pemanis buatan, miligram yang dapat atau persennya untuk cair. Nah, ini juga ceriaan kemanisan dibandingkan gula pasir, jumlah batas maksimum yang boleh dipergunakan per berat badan. Ini juga sama, istilahnya keterangan label pengawet juga harus memberikan keterangan bahwa penggunaan bahan pengawet pada produk makanan atau produk jadi lainnya.
Ini kita masuk lagi ke penggunaan bahan tambahan kimia yang tidak tepat. Misalnya bahan tambahan yang digunakan secara tidak langsung pada peralatan pengolahan seperti resin, penyiapan enzim, pelarut, penumas, anti gumpal, bahan tambahan yang berfungsi khusus. Ini biasanya bahan yang tambahan makanan yang tidak tepat biasanya digunakan pada peralatannya. Nih, untuk bahan pembersih biasanya menggunakan deterjen, bahan pembersih atau sanitasi, dan pengemas bisa dilihat juga ada logam, plastik, kertas, kayu, dan lain-lain. Nih, kalau beberapa negara sudah memiliki peraturan tersendiri mengenai bahan tambahan makanan yang digunakan atau yang boleh digunakan secara insidental seperti alat bantu pengolahan dan pembersih. Ini juga pada kasus-kasus lain bahan kimiawi tersebut terserap dalam bahan makanan, misalkan yang bersentuhan dengan bahan biomas dapat tercemar bahan kemas dalam jumlah yang sangat kecil. Ini mungkin sedikit tadi penyampaian dari materi bahan tambahan makanan. Apa sih fungsinya? Pada dasarnya bahan tambahan makanan, kita kembali lagi review lagi bahwa tambahan makanan itu adalah bahan yang sengaja atau tidak sengaja dimasukkan ke dalam makanan atau produk olahan. Nah, bahan tambahan makanan ini merupakan bukan bahan asli dari bahan tersebut atau dari produk tersebut. Nah, mungkin demikian pemaparan atau materi yang saya sampaikan. Bila ada kurang, mohon maaf ya atas penyampaian yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan langsung ya. Demikian pemaparan tentang bahan tambahan makanan dari saya. Cukup sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.